Hello guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansan di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini kembali kita akan bahas putaran Bitcoin, dan seperti biasa kita akan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap kripto berada di angka 1,27 triliun dolar atau turun sekitar 1,64%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 29.700-an, Ethereum 1.941, BNB 328, XRP 0,4, Cardano 0,5, Solana 48, dan Dogecoin ada di urutan ke-10 dengan harga 0,08 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan merah, penurunannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 3%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama ini sebenarnya bukan berita adopsi ya guys, tapi ini adalah sebuah statement positif kembali datang dari seseorang yang disegani di seluruh dunia. Dan dia menyampaikan mass adoption of crypto is imminent, but challenges need to be tackled. Dan ini disampaikan oleh Vice President salah satu perusahaan besar di Amerika Serikat bernama Mastercard. Nah, Mastercard ini apa? Harusnya kalian sebagian udah tahu ya. Dia adalah penyedia jasa untuk pembuatan kartu debit maupun kredit. Jadi kalau misalnya kalian punya kartu debit atau kredit dari salah satu bank, harusnya di pojok kanan bawah kalian akan temukan antara logo Visa atau logo Mastercard. Nah, ini yang Mastercard. Dan Vice Presidennya menyampaikan bahwa dia melihat adopsi massal di kripto sepertinya tidak akan terelakkan dan akan kemungkinan segera terjadi. Namun ada beberapa rintangan yang perlu diselesaikan sebelum hal tersebut akan terwujud. Nah, beberapa alasan yang menurut dia membuat dia merasa bahwa adopsi massal akan terjadi, ya tentunya pertama, kita sudah melihat ada jutaan orang yang sekarang berinvestasi di kripto dan start untuk menggunakan digital asset. Oke. Yang kedua, dia melihat bahwa ada beberapa rintangan yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum adopsi massal itu terjadi. Tentunya ini lebih ke arah keamanan ya, security, alias para pemain-pemain besar yang sekarang belum masuk ke dunia kripto, khususnya Bitcoin gitu ya, mungkin masih perlu sebuah regulasi yang lebih jelas agar mereka merasa lebih aman ketika berinvestasi atau masuk ke dunia kripto. Jadi menurut si Vice President yang Mastercard, kemungkinan kita akan melihat semacam perbaikan dulu di segi keamanan. Mungkin nanti akan ada regulasi dari para pemerintah yang membuat para pemain besar lebih confidence ya, lebih confidence, kemudian merasa lebih aman masuk ke dunia kripto. Jadi, apakah kalian setuju guys dengan pendapatnya si Vice President Mastercard bahwa kita kemungkinan akan melihat adopsi massal segera terjadi? Ataukah masih ada dari kalian yang merasa bahwa Bitcoin itu adalah scam, Bitcoin itu adalah Ponzi, atau Bitcoin bakalan ke nol? Silakan kalian kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Nah, selain statement positif dari Vice President Mastercard, kita juga kedatangan statement positif dari JP Morgan, salah satu bank terbesar di Amerika Serikat. Dan mereka menyampaikan bahwa mereka melihat fair price atau harga wajar dari Bitcoin sekarang itu harusnya di 38.000, alias 20% di atas harga sekarang. Tentunya kalau kita lihat secara historis, sebenarnya JP Morgan ini agak plan ya guys. Kadang-kadang negatif, kadang-kadang positif terhadap Bitcoin. Dulunya mereka pernah menyebut Bitcoin itu adalah fraud atau penipuan, tapi tidak lama kemudian mereka menawarkan jasa untuk berinvestasi di kripto kepada para nasabahnya. Karena agak aneh gitu ya, lalu bolak-balik negatif dan positif. Dan kali ini mereka berada di area yang positif, mengatakan Bitcoin harusnya fair price-nya di area 38.000. Selain itu, mereka juga menyampaikan bahwa mereka melihat dana dari para venture capital itu masih berada di market kripto. Seperti yang kalian ketahui, Terra Luna kemarin crash. Itu yang menderita kerugian tidak hanya para retail guys, tapi para venture capital yang berinvestasi di Luna itu juga terkena dampaknya.
Dan tentunya itu mengkhawatirkan karena takutnya dana-dana VC itu semuanya keluar gitu kan. Tapi sepertinya tidak terjadi. Oke, alias para venture capital walaupun kemarin menderita kerugian, tapi sepertinya tidak ketakutan dan keluar dari market kripto tapi tetap stay alias bertahan. Ya kan? So, apakah menurut kalian ini adalah sebuah statement yang memberikan sinyal bullish ataukah dengan adanya statement dari JP Morgan ini menjadi tanda bahwa kita akan kembali melihat crash? Silakan kasih pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Nah, sekarang kita bakalan bicara sedikit soal data on-chain, dan ini adalah Entity Adjusted Dormancy Flow. Saya bakalan update lagi, karena kita udah beberapa minggu ya nggak update untuk Entity Adjusted Dormancy Flow, dan sampai sekarang kita melihat bahwa dia masih berada di area lower half of green zone. Dan ini sangat jarang terjadi guys, sangat jarang terjadi. Kalau dilihat dari data historisnya, kita baru 1, 2, 3 kali sebelumnya pernah menyentuh area lower half dari green zone ini atau area hijau ini. Oke. Dan 3 kali sebelumnya ketika hal ini terjadi, kita itu mendapati bottom dari bear market di sini juga bottom bear market, di sini juga bottom bear market, dan yang di sini kalau kalian perhatikan, walaupun kita tidak menyentuh dari lower half green zone-nya, tapi kita juga berada di area kotak hijau, dan pada akhirnya kita juga mendapati rally di Bitcoin. Oke, kali ini kita juga berada di area yang sangat ekstrim, gitu ya, dan secara historis, kalau Entity Adjusted Dormancy Flow yang berada di area ini adalah area yang cukup baik gitu ya untuk start melakukan akumulasi. Kata kuncinya ya guys, kata kuncinya start melakukan akumulasi. Bukan langsung all in, start melakukan akumulasi. Jadi kalau saya pribadi tentunya ya, saya lakukan dollar cost averaging. Dengan data-data yang ada sekarang menunjukkan memang kita udah berada dekat di bottom gitu. Walaupun kita tidak bisa menebak secara pasti angkanya akan di berapa berhentinya, kemudian selesai bear marketnya kapan, tidak ada yang tahu guys. Kita bisa melakukan analisa hanya berdasarkan data historisnya. Oke, itu yang kita punya dan itu yang bisa kita pakai. Walaupun tentunya sejarah tidak harus berulang, tapi itu bisa kita jadikan sebagai gambaran. Gitu ya. Dan yang terakhir, bagi kalian yang kemarin sempat membeli Luna, baik sebelum Luna crash maupun sesudah Luna crash, seperti yang kalian ketahui, nanti akan ada Luna 2.0 gitu ya. Jadi itu adalah rencananya Do Kwon. Dan kalau kalian pengen tahu nanti token baru yang kalian dapatkan itu berapa, karena kan dikasih airdrop gitu guys. Kalau kalian yang pernah membeli Luna sebelum dia crash maupun sesudah crash, kalian nanti akan dapat airdrop token baru ini. Dan di website ini, Terarity, itu kalian bisa menghitung kalian dapatnya berapa. Dengan cara gimana? Kalian tinggal isi saja. Misalnya nih, kalian membelinya sebelum crash gitu kan. Kalian mempunyai misalnya 300 Luna. Kalian tinggal isi saja di sini. Oke, 300 Luna. Dan di sini nanti kalian akan lihat. Ini adalah data-datanya. Kalau misalnya orang-orang yang membeli sebelum crash, itu alokasinya dapat 35%. Sedangkan yang sesudah crash itu dapat alokasinya 10%. Ini untuk Luna ya. Kalau ini untuk USD. Nah, kalau kalian misalnya mempunyai 300 Luna, kalian bisa cek nanti di sini. Nanti vestingnya berapa lama, kalian bisa cek. Jadi kalau misalnya di sini, kalian akan mendapatkan lock sebesar 24 months atau 2 tahun ya, dan 6 month cliff-nya. Kemudian total koin yang akan kalian dapatkan itu adalah sekitaran 306. Di sini totalnya. Ini yang kalian dapatkan. Nah, kalau misalnya kalian membelinya sesudah crash yang terjadi, maka kalian tinggal isi di sini. Misalnya kalian punya 8 juta Luna gitu ya. Karena pada saat crash itu kan harganya 0,00 sekian dolar guys. Jadi untuk mendapatkan 8 juta token Luna itu nggak perlu uang banyak gitu ya. Anggapan kita punya 8 juta token Luna. Nah, maka ketika nanti di airdrop, kalian akan mendapatkan total 115 token. Tetapi nanti kalian akan ada masa vestingnya juga di sini. Nah, ini penjelasannya semua. Genesis ini artinya apa? Ini artinya adalah token-token yang bisa kalian jual nanti ketika dia launch. Nah, pertama kali di airdrop, ini yang bisa kalian jual, 34.
Sisanya yang 115 ini, 81 ini, yang di vesting, itu kalian akan di unlock 6 month cliff dan 24 bulan locknya. Jadi 3,3783 per bulannya. Oke, jadi ini kalian bisa cek sendiri datanya di sini dan kalian bisa tahu nanti kalian dapatnya berapa token Luna. Oke. So, semoga informasi tersebut dapat membantu kalian yang merupakan holder Luna gitu ya, baik yang membeli sebelum dia crash maupun sesudah crash. Nah, sekarang kita masuknya ke chart dan kita bakalan mulai dari daily chartnya Bitcoin. Nah, di daily chart kita bisa melihat Bitcoin sebenarnya masih sama aja guys, berada di area rectangle-nya di sini. Kalau kita zoom in misalnya ke 4-hour chart, kita akan menemukan lebih jelasnya gitu ya, bahwa kita masih sangat respect ke kedua area ini. Oke, kita selalu bouncing back and forth di sekitaran area ini. Kita mendapati satu fake out kemarin. Oke, sisanya kita bertahan di area rectangle di sini. Dan sekarang di time frame yang lebih kecil, kita juga menemukan ada semacam symmetrical triangle, oke, yang harusnya juga udah berada di penghujung patternnya. Dan saya rasa juga harusnya udah dekat ya waktunya bagi Bitcoin untuk menentukan arah, pengennya ke atas atau ke bawah gitu ya. Karena kita udah dari tanggal 13 Mei kemarin berada di rectangle ini, sekarang udah tanggal 26, hampir udah 2 mingguan lah kita di rectangle ini. Dan ya walaupun tidak harus break hari ini, tapi harusnya tidak lama lagi guys, kita akan mendapatkan semacam tontonan yang menarik gitu ya, dan tidak membosankan seperti ini. Yang paling membosankan itu tidak ada lagi selain sideways guys. Kalau bullish ya kita tentunya happy. Kalau lagi bearish banget, drop terus, ya walaupun kita sebagai investor jadinya deg-degan gitu ya, tapi at least itu exciting ngelihatnya gitu guys, menarik gitu, menantang. Tapi kalau sideways itu ngantuk lihatnya guys. Oke, setuju nggak? Kalau misalnya sideways itu ya paling membunuh lah gitu ya. Dan biasanya yang membuat orang rata-rata menyerah di dunia kripto itu adalah sideways. Karena biasanya ketika bear marketnya selesai dan kita udah mencapai bottom, kita itu bakalan sideways berbulan-bulan dulu di bottomnya sebelum kita mendapati momentum lagi ke atas. Nah, pada saat kita sideways tersebut, itulah biasanya orang-orang bakalan kayak, ah udahlah males gitu sama kripto, nggak naik-naik. Kripto bakalan ke nol. Soalnya nggak ada, dari kemarin nggak gerak gitu. Nah, itu yang akan terjadi ketika nanti kita udah di bottom bear market, kita konsolidasi lama banget, dan itu biasanya akan membuat orang-orang yang secara mental tidak kuat bakalan keluar dari market. Dan orang-orang yang tersisa, itulah yang nanti akan menjadi pemenang. Karena mereka kuat secara mental, mereka hold, mereka sabar, dan mereka berbeda dengan orang-orang yang weak mentality. Oke, so kalau misalnya di 1-hour chart, di 15-minute chart, kita juga bisa menemukan bahwa sepertinya kita juga membentuk semacam symmetrical triangle yang kalau kita break di sini, oke, yang kalau kita break di sini, maka kita bisa jadi akan strike lagi menuju ke area upper trend line-nya di sini, yang saya harapkan akan break kali ini, oke. Yang saya pengen lihat adalah kita break di atas 31, kemudian kita konsolidasi, kemudian menyentuh atau retest lagi ke area trend line-nya di sini. Dan dari sana kita akan mungkin mendapatkan semacam setup untuk buy. Tetapi kalau misalnya yang terjadi sebaliknya, kita malah breakdown ke bawah, maka kemungkinan besar kita akan kembali nge-retest nih area supportnya di sini. Yang sudah 1, 2, 3, 4 kali mampu menahan harga Bitcoin. Oke? Dan kalau kita sampai mampu breakdown dari area ini disertai konsolidasi, maka ini adalah peluang bagi saya untuk short. Jadi sekali lagi, pergerakan saya selanjutnya nanti akan tergantung kepada apa yang market kasih ke saya. Karena ini untuk akun trading saya ya guys ya, saya perlu konfirmasi. Tapi kalau untuk investasi, saya sering sampaikan, kalau sudah jadwalnya dual cost averaging akan saya lakukan. Oke, tapi kalau untuk trading, ini yang saya lihat sekarang. So far, kalau kalian tanya ke opini saya pribadi, ini opini saya pribadi gitu ya. Ini belum berubah. Saya udah sampaikan ini dari minggu-minggu yang lalu. Saya masih beropini dan berkeyakinan bahwa kita masih akan mempunyai at least satu leg ke atas, minimal menuju ke area 32.000. Kalau ini mampu ditembus, nextnya 34 sampai 35.
Baru dari sana kita akan ngelihat lagi apa yang akan terjadi berikutnya. Apakah kita akan mendapatkan indikasi bahwa para bull kehilangan momentum dan bear start taking control lagi. Kalau ini yang terjadi, maka kita bisa untuk cari peluang untuk short di sekitaran area ini. Mungkin nanti akan terbentuk trend line. Gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak dan kita membentuk bullish continuation pattern di atas area ini, maka ini akan bisa menjadi peluang Bitcoin untuk menuju lagi ke next area major resistance yang harusnya akan berada di sekitaran area 36 sampai 38.000 di sini. Oke, atau maksimal 39 lah. So, saya rasa itu cukup jelas ya untuk penjelasan hari ini, guys. Belum banyak yang berubah karena memang kayak dari kemarin kita di sini-sini aja, paling di time frame kecil ya kita bisa melihat ada pattern-pattern tercipta. Dan ini ya bisa menjadi peluang untuk kalian yang scalper gitu ya. Siapa tahu kalian berminat. So, terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.